Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrin, Stanbook B1B1182771. Saya akan menjelaskan materi bab 1. A. Konsep perubahan sosial. 1. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses ketika terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial tersebut terjadi karena masuknya ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Perubahan sosial juga adalah suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat yang mencangkup nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat baik dalam aspek kehidupan material maupun non-material. Menurut Max Weber, tindakan sosial atau aksi sosial tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Menurut motifnya, tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi 4 macam tindakan, yaitu: pertama, tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu; kedua, tindakan berdasarkan adanya satu nilai tertentu; ketiga, tindakan emosional; dan keempat, tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau tradisi. Perubahan sosial semua segi kehidupan masyarakat, yaitu: pertama, perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga yang semakin rasional; kedua, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi semakin komersial; ketiga, perubahan dalam tata cara kerja sehari-hari yang semakin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang semakin tajam; keempat, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang semakin demokratis; kelima, perubahan dalam cara dan alat-alat kegiatan yang semakin modern dan efisien, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: unphrasing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Kedua, changing merupakan langkah tindakan, baik merupakan differencing force maupun memperlemah resistences. Ketiga, refreshing membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru atau new dynamic equilibrium. 2. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial. Perubahan sosial mencangkup sistem status hubungan dalam keluarga, sistem politik, dan kekuatan dan persatuan penduduk. Adapun perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga masyarakat. Perubahan kebudayaan mencangkup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pengamatan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, serta rasa keindahan atau kesenian dan bahasa. 3. Discovery, invensi, dan inovasi. Discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika yang sudah lama ada tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Misalnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, metode pakaian, dan sebagainya. Invensi adalah suatu ide, benda, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi orang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invention maupun discovery. 4. Inovasi dan modernisasi. Inovasi erat kaitannya dengan modernisasi karena keduanya merupakan perubahan sosial. Terwujudnya modernisasi dapat digambarkan melalui munculnya inovasi yang menunjukkan kemajuan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju, masyarakat industri yang sudah modern. B. Difusi, inovasi, dan perubahan sosial. A. Pengertian difusi dan inovasi. Difusi inovasi terdiri atas dua pandangan kata, yaitu difusi dan inovasi. Regress pada tahun 1983 mendefinisikan difusi sebagai proses pengomunikasian suatu inovasi
Inovasi adalah gagasan, praktik, atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat. B. Elemen difusi dan inovasi. Sesuatu dengan pemikiran regres. Dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok. Pertama, inovasi adalah gagasan, tindakan, atau benda yang dianggap baru oleh seseorang. Kedua, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Ketiga, jangka waktu adalah proses keputusan inovasi melalui seseorang mengetahui hingga memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. 4. Sistem sosial adalah kumpulan unit yang berada secara fungsional dan berkaitan dengan kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. C. Variabel yang berpengaruh terhadap difusi inovasi. Pertama, atribut inovasi. Kedua, jenis keputusan inovasi. Ketiga, saluran komunikasi. Keempat, kondisi sistem sosial. Kelima, peran agen pengubah. Tahapan dari proses pengambilan proses inovasi. Pertama, munculnya pengetahuan. Kedua, persesuai. Ketiga, keputusan. Keempat, implementasi. Dan kelima, konfirmasi. 2. Esensi teori, kategori, penerapan, dan keterkaitan teori. A. Esensi teori pada dasarnya menjelaskan proses penyampaian atau pengomunikasian suatu inovasi melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. B. Kategori adaptor. Uraian tentang pengelompokan adaptor dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, inovator. Sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Kedua, early adopters. 13% yang menjadi perintis dalam penerima inovasi. Ketiga, late majority. 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. C. Penerapan dan keterkaitan teori. Sejak tahun 1960-an, teori difusi inovasi berkembang lebih jauh. Fokus kejadian tidak hanya dikaitkan dengan proses perubahan sosial dalam pengertian sempit, tapi topik studi atau penelitian difusi inovasi melalui dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer dan perkembangan di masyarakat. Teori difusi inovasi sangat penting dihubungkan dengan penelitian efek komunikasi. Penekanannya terletak pada efek komunikasi, yaitu kemampuan pesan media atau opinion leader untuk menciptakan pengetahuan, ide, dan penemuan baru, serta membujuk sasaran untuk mengadopsi inovasi tersebut. 3. Difusi perubahan sosial. A. Esensi difusi perubahan sosial. Difusi merupakan jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Dalam proses difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan itu baru, ada resiko bagi penerima. Artinya, ada perbedaan tingkah laku dalam proses penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerima pesan biasa. B. Tipe-tipe perubahan sosial. Beberapa bentuk perubahan sosial menurut Sekanto yaitu sebagai berikut. Pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan dikehendaki dan perubahan tidak dikehendaki. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran inovasi perubahan. Yang pertama, perubahan sosial menjadi suatu kebutuhan karena dengan memahami proses perubahan sosial serta sistem pengolahannya, kita dapat mengarahkan terjadinya perubahan sosial ke arah tujuan yang akan dicapai secara efektif. Kedua, pada hakikatnya setiap perubahan sosial bersifat kompleks dan relatif. Ketiga, kemajuan teknologi yang sangat cepat menyebabkan perubahan pada berbagai bidang kehidupan, diantaranya perubahan teknologi, sarana kehidupan, pola tingkah laku, tata nilai, sistem pendidikan, dan perubahan pada berbagai macam peranata sosial. C. Perubahan sosial pada abad ke-20. 1. Perubahan sosial di Amerika. Perkembangan teori sosiologi di Amerika diawali oleh perkembangan keilmuan di dua universitas, yaitu di Chicago University dan Harvard University. Meskipun demikian, dalam perjalanan waktu, sejalan dengan
persebaran para tokoh sosiologi ke beberapa universitas di seluruh negeri. Munculnya pula universitas lain yang dianggap mampu melahirkan beberapa teori penting dalam bidang sosiologi, seperti Columbia University dan University of Michigan. 2. Perubahan sosial di Asia Tenggara. Kemajemukan masyarakat di Asia Tenggara memunculkan berbagai konsep dan teori yang dilandaskan pada pengalaman khas berbagai masyarakat Asia. Hans Denter Evers pada tahun 1974 menyuting berbagai tulisan dan merangkumnya menjadi konsep dual socials dan parallel socials dan inflation. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.